Oke, kita masih berada di perjalanan SD Fransiskus 2 Gustu Bali, sembari belajar banyak hal tentang bagaimana sebuah perjalanan itu dan juga pembelajaran itu memiliki koneksi satu sama lain. Jadi, kalau kemarin saya sudah bilang bahwa sebuah perjalanan itu selalu menjadi hal yang bisa dipelajari, di mana catatan Marco Polo, catatan Columbus, bahkan catatan orang yang Anda nggak kenal dia, Mahuan namanya. Itu menjadi catatan sejarah bagi bangsa kita ya. Catatan kuliner kalau Mahuan biasanya, dan juga catatan perjalanannya ke Kerajaan Majapahit di akhir-akhir kejayaannya. Jadi bahwa setiap perjalanan itu memiliki awal. Ya. Jadi awal dari perjalanan anak-anak Bapak Ibu belajar di kelas itu dimulai jauh sebelum, bahkan sebelum anak Bapak Ibu itu masuk ke dalam kelas. Jadi guru sudah merencanakan dan juga sudah membuat plan itu jauh-jauh hari sebelum anak-anak sekolah. Jadi akan ada rapat dari Dewan Guru dan kemudian membuat rencana perjalanan. Sama seperti perjalanan seorang penjelajah yang sangat panjang, perjalanan belajar mengajar itu juga melakukan perjalanan yang sangat panjang. 1 tahun sebenarnya ya. Kalau kita bilang panjang sih nggak panjang, 1 tahun 2 tahun. Tapi dinamika yang terjadi di dalamnya itu sangat banyak. Jadi harus dituliskan. Jadi mulai dari pertama guru-guru akan menyiapkan apa-apa saja yang akan dipelajari. Kalau dulu namanya ada KD, kompetensi dasar, sekarang ada CP, ada capaian pembelajaran. Dan ada fase di kurikulum merdeka ini. Di fase-fase apa yang harus dilewati, misalnya anak kelas 6 ya berarti fase C. Nah, guru akan mempersiapkan alur tujuan pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu gimana cara nyampainya, itu harus ada alur tujuannya. Ya, habis ada CP, ada tujuan pembelajaran, kemudian dibuat alur tujuan pembelajaran. Dan nanti dari alur itu eksekusi per pertemuan atau perharinya itu disebut modul ajar. Jadi seperti sebuah perjalanan panjang Christopher Columbus, Vasco da Gama ataupun Marco Polo, di mana dia udah membuat planning akan kemana saja, mau ke Asia atau mau ke Afrika, kemudian mau berhenti di mana saja, kemudian apa yang dicari. Kalau penjajah zaman dulu kan yang dicari God, glory, dan gospel. Jadi kalau kita belajar bukan itu yang dicari. Nah, tujuan pembelajaran itulah TP, itulah yang merupakan gold, glory, dan gospelnya sebuah pembelajaran. Jadi gold identik dengan kekayaan, glory dengan kejayaan, dan gospel menyebarkan agama Kristen gitu ya. Kalau sekarang ya gold, glory, dan gospelnya ya goldnya itu ya kognitifnya, glory itu ya karakternya, ya, karakter kemuliaan, karakter goldnya itu kognitif, dan gospelnya kemudian spiritualitasnya. Ya. Jadi gold, glory, dan gospelnya sebuah pembelajaran itu ya itu tujuan pembelajaran. Jadi setelah itu dirumuskan, setelah capaian pembelajaran kita sudah tahu, tujuannya kita sudah tahu, alurnya sudah ada, kita punya modul, baru kita bisa eksekusi belajar hari ke hari. Dan kemudian terciptalah catatan perjalanan berupa jurnal-jurnal seperti spiritual, seperti sosial, dan kurikulum. Jadi bayangkan pembelajaran anak Anda itu adalah sebuah perjalanan yang panjang. Jadi tujuannya ada, caranya ada, dan langkahnya sudah ada, tinggal melakukannya. Sehingga kalau kita bilang begini, awak kapal untuk menuju ke gold, glory, dan gospelnya ya kita semua. Jadi kita semua harus punya peran dan tidak bisa saling menyalahkan satu sama lain. Semoga kita bisa mencapai semua itu dengan lebih baik. Terima kasih.